Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istana Thoibal Fati, NPM 203700004 dari program studi S1 Psikologi. Jadi, dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas praktik PPAI mengenai haji. Yang pertama ada pengertian umroh dalam terminologi ilmu fikih adalah berpergian menuju ke Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah umroh, yakni tawaf atau sa'i. Atau dengan kata lain, datang ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Untuk syarat-syarat haji dan umroh sama, yaitu yang pertama ada Islam. Orang non-muslim tidak sah dalam melaksanakan haji atau umroh. Jika dia berkunjung ke tanah suci, bahkan mengikuti ibadah haji atau umroh, seperti tawaf atau sa'i, maka perjalanan haji atau umrohnya hanya sebatas melancong saja. Yang kedua ada baligh. Jadi anak kecil tidak diwajibkan berhaji ataupun umroh, baik yang sudah mumayyiz ataupun belum. Untuk yang ketiga, berakal sehat. Orang gila sebenarnya tidak mempunyai beban atau bukan seorang mukallaf kalau dia naik haji atau umroh dan dapat melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh orang yang berakal, maka haji atau umrohnya itu tidak diberi pahala dari kewajiban itu, sekalipun pada waktu itu akal sehatnya sedang datang kepadanya. Yang keempat itu merdeka. Istilah merdeka juga bisa diartikan bebas dari tanggungan utang dan tanggungan nafkah keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima ada istitoah atau mampu. Jadi secara sepakat para ulama mazhab menetapkan bisa atau tidak mampu itu merupakan syarat kewajiban haji atau umroh. Selanjutnya ada rukun umroh. Rukun dalam ibadah umroh dibagi menjadi 4 bagian, yang mana tidak sah suatu ibadah umroh jika tidak mengerjakan rukun-rukun tersebut. Untuk rukun-rukun umroh yaitu ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Untuk pengertian haji, menurut bahasa, haji itu dalam bahasa Arab berarti mengunjungi, ziarah atau menuju ke suatu lokasi yang tertentu. Menurut istilah pada syara, haji berarti mengunjungi Ka'bah atau Baitullah di Mekah dalam kurun waktu tertentu. Kemudian disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tertentu pula. Selanjutnya ada syarat-syarat haji, itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang kelima mampu atau kuasa. Untuk rukun-rukun dalam haji, dalam hal ini jika salah satu rukun haji tidak dilaksanakan, maka hajinya tidak sah dan tidak dapat ditebus dengan dam. Dam itu diganti dengan menyembelih binatang atau kurban. Untuk rukun-rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram disertai niat. Yang kedua wukuf, berhenti di Arafah kecuali ibadah umroh tidak diadakan wukuf di Arafah. Yang ketiga tawaf di Baitullah. Yang keempat sa'i antara Safa Marwah. Yang kelima bercukur, dan yang keenam tertib. Untuk wajib haji, yang pertama itu berpakaian ihram dari mikot. Yang kedua bermalam di Musdalifah. Yang ketiga bermalam di Mina. Yang keempat melontar jumrah ula, wusta, dan juga aqobah. Dan yang terakhir tidak melakukan perbuatan yang diharamkan pada waktu ihram. Yang terakhir ada sunnah-sunnah dalam haji. Yang pertama mandi untuk ihram, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ketiga tawaf kudum, yaitu tawaf karena datang dari tanah haram. Yang keempat membaca talbiyah. Yang kelima bermalam di Mina pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keenam bermalam di Arafah pada siang dan malam. Yang ketujuh
berhenti di Masy'aril Haram pada hari nahar, yaitu 10 Zulhijjah. Selanjutnya yang ke-8, berpakaian ihram yang serba putih, dan yang ke-9 yaitu manasik haji. Sekian pemaparan materi haji dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada penjelasan ataupun kata-kata yang kurang jelas maupun tepat. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.